kemurahan, karena kasih-Mu masih berlaku dalam hidup kami Tuhan. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kebetulan Tuhan, tapi semua karena kesehatan yang Kau berikan bagi kami, karena sukacita damai sejahtera yang masih Kau berikan bagi kami. Terima kasih Yesus untuk waktu yang masih Kau berikan Tuhan, untuk kami boleh memuji, kami boleh menyembah-Mu Bapa. Kiranya Tuhan, sebentar kami boleh mengambil ya Tuhan perjalanan kudus-Mu yang mengingatkan akan kasih-Mu bagi kami ya Bapa. Kami juga boleh mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan, yang boleh senantiasa boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, berikan roh kata-kata pada kami semua, berikan ketaatan bagi kami semua Tuhan, berikan kemampuan bagi kami ya Bapa, untuk kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh hancurkan segala kesombongan kami. Biarlah ya Tuhan hanya nama-Mu yang dipermulakan dalam hidup kami. Kami mohon perkenanan-Mu Bapa di dalam hidup kami. Kami mau ya Tuhan senantiasa, kami mau belajar Tuhan. Kami senantiasa mau menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Mampukan kami ya Bapa, biar Roh Kudus Tuhan yang pimpin setiap hidup kami ya Bapa. Hadikan pikiran kami, Kau yang memurnikan dalam firman-Mu Tuhan. Kau sembunyikan kami semua para pelayan Kau ya Bapa, yang jauh daripada kesempurnaan ini ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Kau sembunyikan kami di belakang salib ya Bapa. Terlebih dulu hamba-Mu yang melakukan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang mengerti setiap kebutuhan rohani kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa, haleluya. Amin. Kita boleh bersyukur pada pagi hari ini. Kita ada semua karena kasih-Nya di dalam hidup kita. Ingat kasih-Nya di dalam hidup. Amin.
Tuhan kami dengan pemberitaan firman-Mu. Meski di sekitar kami ada kegoncangan, ada kegelisahan, tetapi di dalam firman Allah ada kekuatan, ada roh yang memampukan, ada roh yang memberikan kepada kami hikmat untuk kami dapat menyelami, mengerti, memahami segala sesuatu. Karenanya kami minta kuasa-Mu. Urapan Allah ada di tengah-tengah kami, termasuk di dalam pemberitaan firman-Mu. Biarlah kiranya nama Kristus tetap disanjung dan ditinggikan, sebagaimana pujian kami naikkan kepada Tuhan. Dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kiranya Allah yang memakai dan mengurapi untuk menyampaikan seluruh kehendak firman-Mu. Segala tipu daya, segala muslihat dari iblis kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Roh Allah bekerja di tengah-tengah kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Sekali lagi salam. Baik, puji Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu, kita telah memasuki bulan yang kedua di tahun yang baru ini. Tentu apa yang terjadi Tuhan izinkan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya kita beroleh satu kekuatan yang berasal dari Tuhan, sehingga kita bisa berbakti dan beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-18. Kita membaca ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-5. Kita akan memperbincangkan tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua, dan seterusnya sampai ayat yang kelima. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dia yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Puji Tuhan. Dari ayat yang kita baca ini, kita melihat satu tipe, satu karakteristik yang diungkap tentang apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan bagi banyak orang. Itu sangatlah berbeda dengan respon dan tanggapan dari Tuhan Yesus. Manusia yang ada di sekitar Tuhan, mereka berlomba-lomba untuk mencapai kepada satu titik tertentu, yaitu penghargaan, penghormatan. Karena itu adalah kebanggaan bagi semua orang. Saya coba tanya begini, siapa yang tidak mau dihormati? Siapa yang tidak mau dibanggakan di antara kita?
Semua pasti berkata, saya ingin dihormati, saya ingin dihargai. Tetapi kalau kita membaca ayat 1 sampai ayat 5, apalagi tentang penegasan dari apa yang Tuhan Yesus katakan, sama sekali bertolak belakang dengan keinginan, kemauan daripada manusia sebagian besar yang ada di dunia ini. Nah, dari pembacaan kita saya simpulkan begini. Tuhan Yesus itu mengucapkan terlalu banyak perkataan-perkataan tentang penderitaannya. Dan kalau kita belajar di dalam Alkitab, khususnya Injil Matius saja, ketika dia lahir ke muka bumi, diawali dengan hidup yang menderita. Ia menjalani masa kanak-kanak di dalam didikan orang tua. Ia pun menderita karena keluarganya keluarga yang tidak terpandang. Seorang anak tukang kayu, itu adalah satu label kata-kata yang selain menyudutkan, tapi itu juga merupakan kata-kata bulian bagi mereka, bagi Tuhan Yesus khususnya. Kalau kita belajar menginjak dewasanya Tuhan Yesus, dan apalagi peristiwa dia ada di kayu salib, itu pun juga merupakan penderitaannya. Sampai dia bangkit dari kematian pun, dia menampakkan diri kepada para murid. Dia menunjukkan kepada sekian banyak saksi-saksi. Dia selalu menceritakan, mengkisahkan tentang penderitaannya. Prinsip ini yang dipakai oleh orang-orang yang ingin maju. Bapak Ibu Saudara, kita ingat ya waktu pemilihan presiden, mereka selalu berlomba-lomba menceritakan tentang latar belakang hidup keluarganya. Dari keluarga yang miskinlah, dari keluarga yang tinggal di tempat tidak terhormatlah. Untuk apa? Mencari simpati massa. Dan itu ada hitungan tersendiri. Tetapi kalau Tuhan Yesus menceritakan tentang kisah penderitaannya, bukan seperti motivasi orang-orang tertentu, tetapi memang hidup Kristen itu harus menderita. Dan kalau dibanding Tuhan Yesus bicara tentang kemuliaan, itu sangat minim. Bicara tentang penghormatan, bicara tentang kemuliaan, prosentasenya sangat minim jika dibanding dia bicara tentang penderitaannya. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari respon yang kemudian muncul daripada para murid. Mereka berpegang teguh kepada perkataan-perkataan Tuhan Yesus dan mengabaikan berita-berita yang dia dapat dari luar diri pribadi Tuhan, yang selalu membicarakan kebanggaan, kehebatan, kemuliaan itu. Dan Bapak Ibu Saudara, kita ini mudah terhipnotis.
Kita itu mudah diarahkan oleh kata-kata yang membanggakan, kata penghormatan, kata-kata kemuliaan. Kita itu mudah tunduk terhadap kata-kata yang baik. Tetapi kita enggan dan sulit sekali untuk bergabung, berelasi dengan sebuah penderitaan Tuhan. Bahkan ada beberapa teolog yang berkata seperti ini, biarlah penderitaan itu hanya bagi Kristus saja. Tidak berharap penderitaan dan kesusahan itu diteruskan kepada gereja, diteruskan kepada umatnya. Saya tidak tahu data terakhir dari peristiwa gereja-gereja yang dirobohkan di Sumatera. Saya ingat mulai tahun 80 sampai tahun 94 itu, berapa banyak gereja yang dihancurkan, berapa banyak tempat ibadah yang dibakar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pertanyaannya, apakah gereja tidak ada lagi di tempat-tempat itu? Tidak. Tetapi justru gereja merajalela. Gereja berkembang, gereja bertumbuh begitu luar biasa. Beda ceritanya kalau gereja mendapatkan kenyamanan. Gereja dibiarkan bebas. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Presiden nomor 4 waktu itu. Dia katakan begini, kalau ingin menghancurkan gereja mudah. WhatsApp baru dari Serba-Serbi SGPIA. Gelombang akun Liep Zaharia. WhatsApp baru dari atas SAS Angkatan 25. Jangan Yang kita dibakar kepada gerejanya, jangan dianiaya, bebaskan saja. Saya ingin katakan begini, kenapa Tuhan lebih banyak bicara tentang penderitaan daripada kemuliaan? Karena itu merupakan satu contoh perilaku karakter yang kemudian menjadi dewasa. Orang-orang yang dididik dengan keras, orang-orang yang dididik dengan kesulitan, dia bisa melewati proses hidupnya dengan baik. Tapi orang yang diberikan fasilitas baik, orang yang diberikan kemudahan demi kemudahan, cepat ataupun lambat pasti akan tenggelam, kehilangan beritanya. Nah, dari hiruk pikuk kontradiksi dari pernyataan Tuhan dengan konsep berpikir orang-orang yang ada di sekitar Tuhan ini, dalam ayat yang kita baca, Tuhan menempatkan seorang anak kecil di hadapan mereka. Supaya apa? Orang itu tidak hanya dapat diyakinkan dengan sebuah kata-kata. Ada seorang ibu yang WA ibu gembala, saya suruh balas. WhatsApp Ini baru dari dibalas atas apa ya? SAS Angkatan 25. Dua pesan PDT Andrea Sumadi. WhatsApp baru dari Serba-Serbi Tidak SGPIA. selamanya kata-kata yang baik itu, WhatsApp baru dari atas tidak SAS selamanya Angkatan kata-kata 25. rohani Dua pesan itu PDT bisa Andrea disenangi Sumadi. oleh orang. Tapi kalau hidup di dalam firman, meneladani firman itu pasti diterima dengan baik.
Sama dengan kita. Saya ingat bapak saya, kalau ketahuan merokok gitu, jangankan merokok, pegang rokok saja bisa dihajar semalaman. Tapi bapak saya merokoknya hebat gitu. Sambil melarang, sambil merokok. Jangan rokok ya, nanti ini gitu. Sambil pukul, sambil merokok. Melarang anaknya merokok. Tidak efektif. Anak kamu belajar ya supaya pandai. Lah orang tuanya males-malesan. Dari mana dia perlu contoh itu untuk menjadi teladan bagi hidupnya? Ketika ia melihat prinsip-prinsip yang orang tua kerjakan, kita tidak usah berkuar-kuar, "Hei anakku, nanti kalau punya suami, kalau punya istri, kasihi ya istri suamimu." Sementara di rumah kita menunjukkan keteladanan tangan yang menggampar, kaki yang menendang, kata-kata yang kotor keluar dari mulut. Teladan apa yang dapat diterima oleh anak-anak? Tidak ada. Saya ingin mempertegas begini. Ketika Tuhan Yesus mengambil seorang anak dan didudukkan di tengah-tengah mereka, agar anak-anak Tuhan waktu itu punya nilai, punya keteladanan seperti anak-anak kecil itu. Dan jika mereka tidak bertobat menjadi seperti anak kecil itu, ada satu akibat yang fatal. Mereka tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, berdasarkan pernyataan Tuhan Yesus ini, ada sedikit banyak kita akan belajar tentang apa tipe karakteristik dari anak-anak kecil itu. Tentu kita kontekskan dari Matius 18 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Juga kita mengoreksi apa yang diharapkan oleh orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus kala itu. Yang pertama saya ingin bahas begini. Anak kecil itu tidak menginginkan kedudukan. Ia tidak menginginkan otoritas. Mari kita lihat orang dewasa mempertanyakan siapa yang terbesar nanti di dalam kerajaan sorga. Saya melihat ada satu indikasi begini, bahwa di dalam kerajaan sorga sekalipun orang punya visi. Di dalam kerajaan sorga sekalipun mereka ingin sebuah otoritas. Mereka ingin sebuah kedudukan. Kenapa? Dengan otoritas dan kedudukan itulah orang bisa melakukan segala sesuatu. Mari kita bandingkan Bapak Ibu WhatsApp Saudara. baru dari Serba-Serbi SGPIA, 3 pesan gelombang angkun Liep Zaharia. Bapak Erik WhatsApp Suryana baru dari itu Serba-Serbi bekerja di bank. SGPIA, 4 pesan gelombang angkun Tanda Liep tangan Bapak Zaharia. Erik itu WhatsApp baru dari Serba-Serbi SGPIA, 4 pesan gelombang angkun Liep Zaharia. WhatsApp baru dari Serba-Serbi saya bandingkan SGPIA, dengan 6 anak pesan saya J, gelombang tanda angkun tangannya Liep yang masih Zaharia. SMP. WhatsApp baru dari Serba-Serbi SGPIA, 6 pesan gelombang angkun J, Liep tanda Zaharia. tangan, bawa WhatsApp ke bank. baru dari atas SAS Angkatan 25, 2 pesan Nah, PDT J, Andreas mau Sumadi. ambil uang. WhatsApp baru dari Serba-Serbi SGPIA, 6 pesan gelombang angkun Liep Zaharia. WhatsApp baru Tapi dari kalau atas punya SAS otoritas, Angkatan punya 25, kedudukan 2 pesan mudah. PDT Andreas Sumadi. Ada WhatsApp baru dari kemudahan-kemudahan Serba-Serbi dibanding SGPIA, 6 orang-orang yang pesan tidak gelombang memiliki angkun Liep kedudukan. Zaharia. WhatsApp baru dari atas
SAS Nah, Angkatan Tuhan 25, Yesus mengajar pesan PDT Andreas Sumadi. di dalam prinsip WhatsApp baru dari kerajaan Serbasi Allah ISGPK, seperti anak pesan kecil. gelombang angkun Liep Zaharia. Janganlah WhatsApp baru dari atas, menginginkan SAS otoritas Angkatan atau 25, 2 kedudukan. pesan PDT Alkitab Andreas juga Sumadi. membahas begini. WhatsApp baru dari Serbasi Barang siapa di ISGPK, 6 pesan antaramu gelombang yang angkun ingin Liep menjadi Zaharia. besar, WhatsApp baru dari atas, hendaklah ia SAS harus Angkatan menjadi. 25, 2 pesan PDT Andreas Ada yang Sumadi. hafal ayat itu? WhatsApp baru dari Serba-Serbi Kalau ingin SGPK, 6 menjadi pesan yang gelombang terbesar angkun di Liep antaramu, Zaharia. hendaklah kamu harus menjadi pelayan bagi sesamamu. Artinya ada cara berpikir terbalik dari orang-orang yang ada di dunia ini. Untuk mencapai satu kerajaan sorga, mereka mengejar satu kedudukan, mengejar satu otoritas. Tetapi Tuhan membalikkan kenyataan itu. Kalau ingin menjadi besar di antaramu, jadilah pelayan. Melayani itu, Bapak Ibu Saudara, memang tidak terpandang oleh dunia. Memang tidak ada porsi yang baik. Tetapi saya ingin tegaskan begini, meskipun mata dunia memandang sebelah, tetapi Tuhan menyambut orang-orang yang melayani dengan hebat. Kelihatannya disederhanakan, disepelekan. Sudah buang harta benda, buang tenaga, kadang-kadang diomeli, kadang-kadang disalahkan. Saya ingin sampaikan begini, Tuhan menghargai setiap aktivitas pelayanan kita. Itu sebabnya kenapa Tuhan tempatkan seorang anak kecil di tengah hiruk pikuk orang-orang yang mencari kedudukan itu, agar mereka tahu, nih ada sifat anak kecil. Mereka sama sekali tidak mengharapkan kedudukan. Yang penting bagi mereka adalah dianggap sama rata. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kedudukan kita di dalam dunia hanya berlaku di dalam dunia yang bersifat sementara ini. Tetapi ketidakinginan untuk mencapai kedudukan otoritas itu dipandang sebagai sesuatu yang bersifat kekal dan abadi. Sifat karakteristik anak-anak kecil, dia hanya ingin melakukan sesuatu, dia hanya bermain, melepaskan semua keinginannya saja. Dia tidak menginginkan hal-hal yang besar, apalagi sebuah kedudukan. Sifat karakteristik yang kedua adalah anak kecil itu tidak membedakan perbedaan lahiriah. Anak kecil itu tidak membeda-bedakan. Inilah yang saya sebut sebagai sebuah kemurnian dari kehidupan. Dia tidak memandang latar belakang dari mana. Dia tidak melihat situasinya seperti apa. Contoh ini yang sederhana, bahwa anak itu tidak memandang perbedaan lahiriah. Tentu kita yang orang tua yang memiliki anak, ketika anak kita meminta sesuatu, dia tidak melihat kondisi orang tuanya. Anak tidak tahu orang tuanya ada uang atau tidak ada uang. Yang penting dia minta. Kenapa? Karena dia percaya orang tuanya pasti bisa memberi.
Beberapa kali waktu Koren kecil, minta ini. Kita hanya bilang berdoa ya Koren. Gitu. Berdoa ya Koren. Kenapa? Tahu dia waktu kecil orang tuanya itu bisa dan mampu. Gitu. Anak kecil itu percaya saja. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, anak kecil itu tidak memandang perbedaan lahiriah. Yang ia tahu adalah bagaimana kebersamaan itu terbangun. Sama sekali dia tidak punya pembedaan-pembedaan itu. Yang dia tahu adalah semua sama di hadapan Tuhan. Inilah kemurnian, inilah ketulusan dari seorang anak kecil yang dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan, untuk menyelesaikan kontradiksi yang ada di tengah-tengah mereka. Karakteristik yang ketiga adalah anak kecil itu bebas dari kedengkian. Ketika anak kita berantem satu dengan yang lain, tunggu lihat beberapa menit kemudian. Pasti mereka akan mengeluarkan kelingking, lalu temannya juga mengeluarkan kelingking, lalu sama-sama begini. Artinya mereka mau damai lagi. Anaknya sudah damai, orang tuanya masih ribut. Ini kan yang jadi persoalan kita. Anak-anak sudah main berdua di situ, berantem sampai berdarah, bermain lagi. Mereka sudah merangkulan main bareng lagi. Orang tuanya masih dendam. Wah, kapan ya si kampret ini? Kapan ya si kutu kupret ini gak ada orang tua lagi? Wah, ajar. Anak kecil bebas dari kedengkian. Anak kecil itu dapat diajar. Dia tulus, dia murni. Dia lepas dari semua keinginan-keinginan itu. Sehingga baginya ketika ia harus berbeda pendapat, harus berantem begitu, harus diperlakukan tidak adil, dia akan tetap mengulurkan tangannya, kelingkingnya untuk berdamai dengan sesamanya dan bermain kembali. Sifat yang seperti ini, keteladanan yang seperti inilah yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang mencari kedudukan di dalam kerajaan surga. Siapa nanti yang terbesar? Yang terakhir adalah sifat dari anak kecil itu. Mereka bergantung sepenuhnya pada orang tua. Anak kecil itu sepenuhnya bergantung kepada orang tua. Saya tidak tahu tahun berapa itu pernah saya saksikan di tempat ini. Ceritakan satu kisah. Ada seorang alkobatik ya. Dengan seutas tali dari kurang lebih 100 meter. Di bawahnya itu ada batu dan ada air. Jarak antara batu dan air itu sekitar 50 meter, cukup jauh. Dan kalau jatuh dari tali itu pasti akan berpulang ke pangkuan Bapa di surga. Nah, sang akrobatik itu hanya membawa kayu panjang, atau kalau istilahnya itu adalah seperti besi yang panjang begitu, untuk alat keseimbangan supaya bisa jalan di
tali yang diikat dari satu ujung ke ujung yang lain. Satu kali dia lewat, orang bersorak dari satu ujung ke ujung lain. Dia disorak luar biasa, gegap gempita. Lalu dia menawarkan, siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang mau naik ke atas punggung saya? Nah, begitu. Orang lain semua diam, tidak ada yang berkomentar. Semua diam. Tapi ada seorang anak kecil yang duduk di tengah-tengah himpunan yang hiruk-pikuk itu. Dia tunjuk tangan, saya mau, gitu. Al-Batik bilang, mari naik ke sini. Setelah naik ke atas pundaknya, dibawalah dari satu tempat ini ke ujung sana. Dan orang bersorak luar biasa. Orang penasaran. Lalu setelah sampai bawah ditanya, kok kamu berani sih? Apa strateginya? Dia hanya bilang begini, itu adalah bapak saya. Itu bapak saya. Saya percaya kepada bapak saya pasti bisa. Tahu saudara maknanya? Anak kecil itu hanya percaya bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Kita sebagai orang percaya, siapa yang kita gantungkan harapan ini? Tentu tidak lain, tidak bukan kita menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan saja, tidak kepada yang lain. Nah, sifat dan karakter yang seperti inilah yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus di tengah perdebatan tentang siapa yang terbesar di dalam kerajaan sorga itu. Dia harus sama seperti anak kecil itu, yang tidak menginginkan kedudukan, yang tidak memandang perbedaan lahiriah, yang bebas dari kedengkian, yang secara sukarela mau bergantung sepenuhnya kepada orang tuannya. Sifat yang tulus, sifat yang jujur, kemurnian inilah yang ditawarkan oleh Tuhan bagi mereka yang kemudian berada di dalam kerajaan surga. Sulit memang Bapak Ibu kalau kita sudah dewasa untuk kembali seperti anak kecil. Karena memang kita dididik, kita diajar, kita diperhadapkan kepada kekerasan hidup, kepada kesulitan hidup, di mana kita secara otomatis kita harus berjuang, kita harus mengadakan perlawanan. Tapi Alkitab mengajar, jangan menginginkan kedudukan, jangan memandang perbedaan, jangan dengki, dan bergantunglah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menambahkan wawasan dan memberikan pengertian yang baik kepada kita, sehingga keterbatasan saya dalam menerjemahkan apa yang tercatat dari Matius 18 ayat 1 sampai ayat yang kelima ini semakin tajam, semakin mengerti tentang maksud dan tujuan dari Tuhan atas seluruh hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang musik maju ke depan. Kita bernyanyi satu pujian kepada Tuhan. Telah kulihat bukti kasih.
penderitaan Tuhan yang telah ia alami selama ia di dalam dunia mendampingi orang-orang yang percaya. Betapa penderitaan dan kesulitan itu menjadi bagian atas hidupnya. Dan itulah yang membawa kepada satu kemuliaan demi kemuliaan. Dan hendaklah prinsip dan nilai yang seperti ini menjadi penguat dan pengokoh bagi iman kita, sehingga kita menjadi gereja yang dewasa, menjadi gereja yang bertumbuh, yang berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri Bapak Ibu Saudara untuk makan sehidan dengan Tuhan dalam perjamuan yang kudus. Mari kita mengingat kembali tentang pengorbanannya di atas kayu salib. Ia mati hanya oleh karena menanggung segala kesalahan dan dosa kita. Saya mengundang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi pelayan-pelayan perjamuan yang sebentar akan menghantar perjamuan kepada umat-umat-Mu, dan setiap tangan yang mengambil dengan iman dan percaya, Tuhan membubuhi berkat di atasnya, sehingga kami dapat menyadari, kami dapat mengerti betapa pengorbanan Tuhan yang luar biasa itu adalah dalam rangka menyatakan kasih-Nya kepada setiap kami. Kami akan lakukan perjamuan kudus pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya teramat mulia. Kita menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Holy
Mari kita mengangkat di tangan kanan kita roti. Roti yang kita pegang adalah melambangkan tubuh Tuhan, tubuh yang terpecah-pecah oleh karena pelanggaran dan kesalahan kita. Tubuh itulah yang digantikannya kepada kita. Dengarkan firman Tuhan sebelum memakan roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Angkat cawan di tangan kananmu. Cawan yang berisi air anggur adalah melambangkan darah Tuhan. Darah yang oleh karena dera dan aniaya itu, darah yang mengalir dari tubuhnya, darah itu juga mengalir di dalam hidup kita untuk menyucikan, untuk menguduskan dan melayakkan kita kembali di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih.
buat apa yang sudah Tuhan buat dan kerjakan atas hidup kami. Kematian-Mu di kayu salib adalah dalam rangka menyatakan kasih-Mu kepada kami. Kami yang mendapat garansi keselamatan oleh karena kematian-Mu, dan kami bersyukur karenanya. Biarlah berita firman Tuhan menjadi teladan bagi kami bersama, untuk kami semakin meningkatkan kualitas hidup kami di dalam Tuhan, di dalam kami bergaul, di dalam kami bersosialisasi, di dalam kami menyatakan iman kepada dunia ini. Tuhan mampukan dan kuatkan kami. Tuhan teguhkan setiap kami. Kami percaya berita firman Allah dan kekuatan dari Roh Kudus yang terus menopang kami. Kami yang sakit, kami sudah sembuh dalam nama Yesus. Kami yang lemah, kami berkata kami kuat oleh karena Tuhan yang mengerjakannya bagi kami. Kami terima berkat perjamuan kudus dan firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Terima kasih Bapak Pembala menyampaikan firman Tuhan dalam pelayanan perjamuan kudus. Kita boleh bersatu dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami ya Bapa. Bapa yang baik, tiba saatnya Tuhan kami mau belajar Tuhan, memberikan apa yang bisa kami berikan Tuhan untuk menopang pekerjaan Tuhan ini. Biarlah Tuhan Kau sucikan setiap hati dan anak-anak kami Tuhan. Tuhan kami boleh memberikan dengan ketulusan di dalam hati kami. Semua guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu, dan semua yang kami jalani ini Tuhan boleh menjadi lupa yang haru di hadapan-Mu dan boleh menyenangkan hati-Mu. Kini dan berkat nama Bapa di surga, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun kepada Saudara Felix Fernando Oro tanggal 29. Selamat ulang tahun Saudari Erika Oro tanggal 30 Januari.
Kemudian anak Jessica Camelia tanggal 30 Januari. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mendaftar untuk masuk MIKK, Mitra di Kala Duka, Bapak Ibu sudah masuk, cuma kartunya menyusul ya. Mohon maaf, nanti secepatnya akan dibuatkan kartu. Jadi saya mengharapkan bagi jemaat Tuhan yang belum masuk ke MIKK, Mitra di Kala Duka, itu seperti tabungan di kedukaan saja ya. Jadi tiap bulan kita 15.000 rupiah itu donasi setiap bulannya. Dan kalau mohon maaf kita dipanggil oleh Tuhan, Pak Stefan dapat berapa Pak? Kalau semua itu sekitar 12-13 juta ya. Tapi kalau kita hitung 15.000 sampai kepada 12-13 juta itu butuh berapa tahun Pak? 70 sampai 80 tahun. Hitung-hitungannya kita untung. Untung nanti kita untung, ya betul. Untung gitu. Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa masuk ya ke Mitra di Kala Duka. Karena usia itu seperti saya bilang, untuk meninggal itu kan tidak harus tua, gitu kan. Jadi kapan waktunya dipanggil tidak merepotkan keluarga. Nah begitu ya. Bisa masuk karena dulu sekretarisnya itu salah satunya Pak Stefan. Ini diganti pengurus, nah saya ditunjuk jadi sekretaris. Jadi mumpung saya jadi sekretaris Pak ya, jemaat Tuhan silakan. Baik. Saya kira itu di depan itu ada teh, ada kopinya nggak ada kopi, hanya teh. WhatsApp baru dari peserta Rakernas PGPI 2024-23 pesan PDT Jason Balong Papue. Tapi mohon izin, hari ini hanya ada teh. WhatsApp baru dari atas, SAS Angkatan 25, 2 pesan PDT Andrea Sumadi. WhatsApp baru dari Serba-Serbi SGPIA, 6 pesan gelombang Ampun Liep Zaharia. WhatsApp baru dari peserta Rakernas PGPI 2024-24 pesan PDT Jason Balong Papue. Itu bisa 5 kintal. Satu pohon Pak. Ya maksudnya. Satu pohon kita. Ajaib Tuhan ya Pak. Nah itu ya. Nanti minggu depan kita makan singkong goreng ya. Baik. Ya saya berdoa supaya jangan dicabut orang aja. Cabut orang ya nggak gagal ya. Saya berharap kita bisa ya sambil minum kopi, minum teh, kita sama-sama ngobrol ya. Daripada tidur di rumah ya kan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, minggu kemarin saya sudah sampaikan. Ada Bapak Simanjuntak yang maju menjadi calon legislatif ya. Siapa lagi yang mendukung kalau bukan kita? Saya tidak berkampanye, tapi saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, saya menyampaikan ke Bapak Ibu Saudara, sekali lagi pilihan itu ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya nitip saja Pak Simanjuntak ya, tolong nanti dicoblos kertasnya, bukan Pak Simanjuntak ya. Dicoblos kertasnya. Pak Juntak maju sebentar Pak, tolong berikan lagi pemahaman itu supaya Bapak itu calon dari apa, nomor apa. Nah, seperti kemarin juga nggak apa-apa, karena ada beberapa yang tidak hadir Pak. Dan masih yang bertanya juga kepada saya, Pak Juntak itu nomornya berapa sih begitu? Coba maju Pak. Ya. Salam. Ya.
Terima kasih buat Om Pendeta yang telah memberikan waktu. Sebenarnya kalau dibilang kampanye masih bisa sih kampanye, karena kampanye terakhir itu sampai tanggal 10. Jadi apa yang Om bilang, ya ini nama saya perkenalkan ini dulu, saya Hamonangan Simanjuntak. Saya tinggal di sini dan istri 1, anak 3. Oh iya teman-teman, saudara-saudara, saya kebetulan maju untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Batang untuk tingkat 2, yaitu dapil 4, wilayahnya Kecamatan Kajet, Pasar Kemis, dan Cipinang. Saya maju anggota DPRD dari Partai PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Jadi ingat saudara-saudara, di tanggal 14 hari Rabu, 2 minggu lagi, ketika kita datang ke bilik TPS, entah di situ ada dikasih kertas 5. Kelima kertas itu berwarna-warna, yaitu pertama warna abu-abu itu untuk presiden, kedua untuk DPD itu Dewan Perwakilan Daerah warna merah, untuk DPR RI itu warna kuning, untuk DPRD Provinsi Banten itu warna biru. Yang untuk kabupatennya, ketika kita pegang untuk kabupatennya, yaitu warna hijau. Di warna hijau itu ada 5 kolom entar. Jadi partai yang di kertas itu kan ada 18 partai. Di benua kolom itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Partai Solidaritas Indonesia itu ada di nomor urut 15 partainya. Itu di kolom paling bawah, kolom nomor 2 terakhir paling bawah. Ketika kita sudah melihat Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, di situ kita ada 9 orang urut, 9 orang yang nyalon. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ketika lihat itu, dia nomor 4. Jadi di kertas itu tidak ada foto, yang ada hanya nomor urut sama nama. Jadi di satu kertas itu semua pun, mohon maaf kadang ini kendalanya memang tahun sekarang ini yang di atas lanjut usia ini yang kendala, karena kadang ada yang tidak bisa ini baca, hanya menghafal foto. Nah, jadi tahun ini hanya ada nomor urut dan nama. Di satu kertas itu tidak ada Simanjuntak ya. Cuma saya ada Simanjuntaknya. Boleh cari aja saya Simanjuntaknya. Ketika sudah ketemu sama Simanjuntak, tusuk nomor 4-nya, jangan tusuk PSI atau saya. Oke, terima kasih. Kalau memang saudara-saudara ada ingin pertanyaan, boleh bertanya. Terima kasih. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Jadi nanti diberikan 5 kertas. Yang kabupaten itu warnanya hijau. Cari nomor 15, partai nomor urut 15 itu dari PSI. Kemudian di PSI itu nomor 4, itu nama Bapak Hamonangan Simanjuntak. Ya, saya kira itu. Tidak ada pertanyaan? Baik, terima kasih Pak Juntak. Sekali lagi
Mohon kerjasamanya kepada jemaat Tuhan supaya semua berjalan dengan baik. Saya kira itu saja beberapa pengumuman yang dapat saya sampaikan. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan yang telah menuntun dan menolong kami serta memungkinkan kami untuk kembali bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Kiranya lawatan Allah, sukacita dari Allah, berkat dari Allah dicurahkan atas semua kepada keluarga kami. Berkati saudara Felix Fernando Oro, memberkati Erika, memberkati anak kami Jessica Kamelia. Tuhan jamah dalam nama Yesus, Tuhan berkati anak-anak kami ini Tuhan. Demikian kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang tidak dapat hadir, Tuhan berkati mereka. Saudara Immanuel yang mengikuti studi tur ke Jogja, Tuhan jaga lindungi, kembalikan dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Hamba berdoa bagi Ibu Susiawati Tuhan, pasca operasi bagian tangannya, Tuhan yang pulihkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi orang tua Dika Naibaho, Pradika Naibaho, pulihkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Ibu-ibu yang sedang hamil, Ibu Mega, Ibu Feren, Ibu Lita, Ibu Irdes, Tuhan berkati kandungan mereka. Berkati ibu ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Berkati Oma Evelyn, berkati Oma Unggang, berkati Oma Tanpinio dalam usia senjanya. Kiranya Allah yang memberi kekuatan dan pertolongan. Jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi Bapak Simanjuntak. Tuhan, hamba mohonkan berkat-Mu atas Bapak ini. Kami percaya Allah yang akan menyatakan kuat dan kuasa, sehingga semua apa yang dikerjakan, semua yang direncanakan terjadi hanya oleh karena anugerah dari Tuhan. Berkati pesta demokrasi bangsa kami pada tanggal 14, Tuhan tolong kiranya semua berjalan dengan baik. Patahkan segala siasat pekerjaan si iblis dalam nama Yesus. Yang berusaha mengganggu, Tuhan patahkan dalam nama Yesus. Sehingga pesta demokrasi ini merupakan pusat kegembiraan bagi kami bersama. Berkati jemaat-Mu, berkati gereja-Mu. Kerinduan kami untuk memperluas ruangan ibadah, Tuhan yang bekerja. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkan pandangan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa,